tongkat yang dipakai Nabi Musa itu milik siapa? Ya milik Allah. Saya tegaskan berkali-kali ya bahwa tongkat yang dipakai Nabi Musa itu bukan kok tongkat yang mau ujuk-ujuk celorot bersinar dari langit karena Nabi Musa bertapa, enggak ada gitu. Nabi Musa ya itu tongkat yang beliau biasanya pakai untuk berjalan karena beliau sepuh, entah dari kayu apa. Hanya karena kuasa Allah sehingga ketika beliau bertemu dengan Allah lalu perintah, ini ana rabbukum rabbuka la takhaf, ini aku ini Tuhanmu, jangan takut. Lemparkan tongkatmu. Ya Nabi Musa nggak tahu bagaimana, ada apa kok disuruh lempar, ya dilempar begitu saja. Lalu begitu dilempar lalu jadi ular. Fa idza hiya thu'banun mubin. Jadi ular yang nyata, kelihatan betul, real betul, anaconda. Nabi Musa malah takut, mau lari itu. Kan berarti beliau enggak tahu kalau tongkat yang beliau pakai untuk jalan selama ini itu ternyata tongkat sakti mandraguna. Kan gitu, enggak tahu beliau. Jadi itulah makna dari biayatina, dengan tanda-tanda kekuasaan kami. Ya, tongkat menjadi ular ya karena kuasa Allah. Coba gini ya. Ini sebagai refleksi ya. Jadi Nabi Musa pada saat sudah begitu banyak mukjizat ya, termasuk mendatangkan wabah kodok, wabah belalang, mendatangkan bencana air menjadi darah, wabah seluruh panennya orang ini hancur. Kemudian setelah pada masanya harus memang pergi hijrah dari Mesir untuk menuju the promised land, tanah yang dijanjikan. Itu kan Nabi Musa dan beserta dengan rombongan Bani Israel itu kan menyusun satu strategi agar pesan berantainya tidak terdengar utelik sandi mata-matanya spy-nya para Fir'aun itu, ahli Fir'aun itu. Nah, tersusunlah malam itu berangkat itu. Nah, malam itu berangkatnya Nabi Musa bawa tongkatnya seperti biasa. Nah, ternyata begitu sudah berangkat, karena memang ya pemberangkatan kan besar. Konon satu kitab menyatakan bahwa Bani Israel yang berangkat dengan Nabi Musa itu jumlahnya hampir 600.000 orang. Jadi bayangkan itu seberapa besar. Nah, pemberangkatan itu kemudian tercium oleh para mata-matanya Fir'aun ya. Akhirnya dikejarlah. Nah, ada satu orang yang konon itu sejarahnya adalah pada saat Nabi Musa masih bayi dihanyutkan di sungai. Ada juga seseorang yang menyembunyikan bayinya di gua bareng sama Nabi Musa itu. Dan ketika menyembunyikan bayinya di gua inilah si bayi ini dirawat oleh malaikat sebenarnya sehingga sampai gede. Sama dengan Fir'aun yang Nabi Musa yang kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun, dirawat sampai gede. Nah, si orang yang disimpan di gua itu namanya Samiri. Disebut juga Musa Samiri. Sakti dia. Karena dia setelah gede itu kemudian belajar banyak sihir kepada para penyihir-penyihir hebat. Nah, satu di antara obsesinya dia adalah ingin membuat patung sapi dari emas untuk nanti disembah
dijadikan wasilah lah, bukan disembah. Nah, dalam eksodus atau dalam perjalanan minggat dari Mesir itu, dia satu di antaranya. Satu di antara kelebihan si Samiri ini adalah bisa melihat apa yang tidak tampak, gitu ya. Jadi kalau orang sekarang dibilang indigo kayak gitu. Nah, dalam perjalanan itu dia tahu bahwa memang sekian ratus ribu rombongan Nabi Musa itu tidak hanya manusia, tapi juga didampingi oleh para malaikat. Satu di antaranya malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril menunggangi kuda, tapi ya nggak ada yang tahu kalau manusia biasa. Si Samiri ini lihat itu. Nah, tapak-tapak kaki kudanya Jibril ini, bekasnya itu di tanah liat apa itu dikumpulin sama si Samiri ini. Dikumpulin. Nah, pada saat Nabi Musa dan rombongan, singkat kata, sudah sampai di tanah yang dijanjikan, sudah diselamatkan oleh Allah, kan Nabi Musa kemudian diperintah oleh Allah untuk, karena sudah kondisi aman ya toh, untuk berkholwat uzla, iktikaf di Gunung Tursina selama 40 hari itu. Nah, di saat itulah si Samiri ini kemudian dengan segala kepandaiannya berceramah, mengait-ngaitkan ayat dan sebagainya, mengajak umat untuk membuat patung. Bahan dari tanah liat bekas tapak kaki kudanya Jibril itulah yang dipakai untuk membangun patungnya. Itu. Sehingga dia merasa bahwa ini patung berkhasiat, ini bekasnya Jibril ini, dan seterusnya. Nah, coba kita lihat. Jadi, kalau melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kalau Nabi Musa tidak kemudian menggunakan tongkatnya ini pusaka, lihatlah, sembahlah, ayo dimandiin tiap surah, tidak ada gitu Nabi Musa. Karena tidak melihat itu sebagai sebuah benda yang berkhasiat, tidak. Itu menjadi berkhasiat ya karena Allah mengizinkan saat itu saja, tidak sewaktu-waktu sekapanpun Nabi Musa membutuhkan, enggak. Nah, di sisi lain, si Samiri ini melihat bahwa tanah-tanah yang ditinggalkan oleh bekas Jibril itu berkhasiat, itu hebat, itu mujarab kepada benda itu. Nah, bedanya begitu ya. Bedanya Nabi Musa dengan Musa Samiri yang palsu itu begitu. Dalam melihat sesuatu tidak merujuk kepada Allah. Jadi Nabi Musa ketika misalnya ini ya, ada perintah saat itu ada kasus pembunuhan, lalu nggak jelas siapa yang dibunuh, siapa yang membunuh. Nah, orang yang nggak percaya Nabi Musa, nguji Nabi Musa, coba kalau memang kamu Nabi, itu orang Bani Israil sudah diselamatkan itu masih gitu. Coba kalau memang kamu seorang Nabi, kamu tahu tak siapa yang bunuh itu? Nabi Musa minta berdoa kepada Allah. Lalu Nabi Musa diperintahkan untuk suruh umatmu untuk nyembelih seekor sapi. Nah, terus akhirnya ada pertanyaan yang terkenal itu. Sapinya warna apa, laki apa perempuan, umurnya berapa, udah pernah dipakai ini apa belum, yang itu Bani Israil itu. Akhirnya diterangkan bahwa sapinya adalah sapi warna kuning keemasan yang belum pernah dipakai mengembala, tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda dan sebagainya. Sembelih. Nah, akhirnya diperintah disembelih toh. Nah, sama Allah kemudian diwahyukan, pukulkan kakinya sapi itu kepada si mayit yang terbunuh itu. Lalu dipukulkan, ya Nabi Musa nggak tahu, ujuk-ujuk si mayit ini biidznillah dengan izin Allah lalu bangun, hidup kembali. Lalu bersaksi yang bunuh aku adalah si A, si B, si C itu. Nah, itu karena Allah. Sudah segitu saja buat Nabi Musa, sapi tadi hanya perantara kebesaran tanda-tanda kekuasaan
Allah. Bukan kok kemudian sapi yang warna gitu itu berarti harus dimuliakan, disembah karena dia. Enggak. Tapi buat Musa Samiri akhirnya melihat bahwa sapi ini adalah wasilah perantara keagungan kebesaran Allah. Maka dibuatlah patung berupa sapi. Nah gitu loh. Buat Nabi Musa enggak ya, sapi setelah itu ya sudah ya sudah. Enggak ada kemudian sapi begitu selanjutnya harus di. Ya mungkin juga itu yang kemudian ada beberapa umat yang menyembah sapi ya. Gitu loh. Walau alam mungkin juga dulu turunan dari umat-umat itu. Gitu loh. Nah, sehingga sangat mungkin penyelewengan ajaran itu dulu mereka adalah umat para nabi juga. Cuma hal-hal yang demikian itu yang kemudian ditambah dikurangi, disalah tafsirkan dan seterusnya ya. Jadi biayatina itu sama-sama melihat mukjizat Allah. Nabi Musa juga melihat mukjizat dengan bisa hidupnya orang dipukul pakai kaki sapi yang tadi. Tapi setelah itu ya nggak kemudian mengajarkan agar menyembah sapi atau mengkultuskan sapi. Enggak. Tapi buat orang yang berbeda dimaknai begitu. Itu loh ya. Jadi itu cara melihat kebesaran Allah agar tidak salah sangka. Sama dengan sekarang, oh ini adalah bulu telapak kakinya Nabi Adam, ayo di sini. Enggak. Islam tidak mengajarkan hal-hal yang kayak gitu, enggak ada itu. Oh ini dulu tempat duduknya wali murid. Ya, ayo kita harus bikin punden di situ. Enggak ada. Islam enggak ngajarin itu gitu ya. Perintahnya kepada Nabi Musa, "Akhrid qaumaka minal dzulumati ilan nur," agar engkau keluarkan umatmu dari kegelapan kekafiran menuju cahaya iman. Dengan cara apa ya? Dengan cara kau terangkan tuh ayat-ayat Taurat, hukum-hukum Allah yang mereka dulu tidak ngerti atau mungkin juga sudah pernah diajarkan Nabi sebelumnya tapi mereka selewengkan. Jelaskan kembali. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Ada dua tafsir di sini hari-hari Allah itu. Pertama adalah hari-hari Allah itu adalah hari-hari di mana mereka banyak diselamatkan. Banyak mendapat nikmat dari Allah. Makanya Bani Israel itu disebut nanti juga sangat banyak mendapat nikmat Allah. Di sini disebut wa idza qala Musa liqaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idza anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yadhbihuna abnakum wa yastahyuna nisa'akum. Ingatkan itu pertama, hari-hari Allah itu maknanya adalah hari-hari di mana mereka banyak mendapat kenikmatan ketika mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun, ketika mereka dibebaskan dari kungkungan Fir'aun di mana mereka Fir'aun ini membunuh, menyembelih bayi-bayi laki-laki mereka dan biarkan hidup bayi-bayi perempuan mereka. Ketika mereka minta makanan dari langit, ya diturunkan dari langit. Mereka minta negeri yang dijanjikan, mereka dikasih tanah yang dijanjikan. Ya, mereka banyak sekali nabi-nabi yang diutus dari Bani Israel, tapi bahkan mereka bunuh, mereka dustakan, dan Allah pun masih saja memaafkan mereka, lalu kemudian juga memberi mereka nikmat lagi. Coba ingatkan hari-hari itu, bi'ayyamillah, biar mereka bersyukur. Bi'ayyamillah, makna yang kedua adalah hari-hari Allah itu ya hari kiamat, hari kematian manusia, maupun hari kiamat sugro maupun kiamat kubro. Ingatkan mereka supaya mereka bisa menjadi modal taat. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Dalam semua hari-hari Allah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang siapa? Sabarin, orang yang ahli bersabar. Syakur, juga orang yang banyak bersyukur. Nah, jadi sampean kalau sekarang kita ingatkan tentang hari-hari Allah tentang kita, ada nggak? Ada lah, ya kan? Ujian-ujian yang kita terima, kemudian kita dilepaskan dari ujian itu, sakit yang mungkin kita derita, lalu kita disembuhkan Allah dari itu,
persoalan-persoalan yang dulu begitu rumit, akhirnya ya kemudian bisa kita lalui, atau nikmat-nikmat Allah yang kita terima setiap hari itu ayyamillah dah. Jadi peringatan ini bukan hanya kepada Bani Israel saja, tetapi Bani Israel di zaman sekarang. Gitu. Ayyamillah banyak kita ini ya. Ketika kita dilahirkan, ketika banyak sekali. Nah, ini yang harus kita nikmati dengan cara menjadi orang-orang yang syakur, bersyukur. Dan ketika kita ditimpa ujian, tetap harus sobarin, menjadi orang yang sabar. Wa idza qala Musa tadi itu, nikmat Allah banyak sekali. Orang-orang di saat itu, satu di antara nikmat yang diterima oleh Bani Israel adalah ketika mereka di masa kekejaman Fir'aun itu dibunuh anak laki-laki mereka. Lalu hanya dibiarkan yang perempuan. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Dan yang dalam demikian itu terdapat ujian, terdapat cobaan dari Allah, cobaan yang berat. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ketika Allah mengumumkan, sungguh jika kamu bersyukur, aku tambah nikmatku, kata Allah. Tapi jika kamu ingkar, ingat, siksaku sangat berat. Jadi sebenarnya ketika orang disiksa maupun mendapat nikmat tambahan, itu ya tergantung bagaimana dia mensikapi semua fenomena hidup ya, telur ya. Itu, jadi inilah, bagi kamu yang bersyukur, kata Allah, akan aku tambah nikmatku. Nah ayo jadi orang yang bersyukur saja. Ya, telur. Nah ayo jadi orang yang apa? Bersyukur. Sudah tidak ada nikmat yang lebih daripada menjadi orang bersyukur. Telur. Karena kalau kita syukuri, semuanya jadi nikmat. Jadi jangan memburu apa yang belum kita punya, tapi mensyukurilah apa yang sudah kita punya. Enak nanti itu. Enak istilah orang bersyukur itu apa ya? Saya pernah nulis satu judul tulisan namanya Untung, namaku Untung. Jadi kalau orang Jawa itu dia ketabrak, dia jatuh misalnya, jatuh di jalan raya, sepeda motoran, jatuh jebrok gitu, sepedanya rusak berat itu. Dia masih bilang, untung mek sepedaku tadi nggak ketabrak mobil gitu, masih untung. Gitu. Untung gitu. Lalu bahkan yang tidak ketabrak pun, untung aku nggak ketabrak, aku ada yang ketabrak, untung aku ketabrak tapi hanya sepeda motorku gitu. Untung aku nggak ketabrak tapi masih panen. Untung aku nggak panen tapi aku sehat. Untung aku sehat daripada itu panen tapi sakit. Masih ada untung terus. Karena perintahnya kan memang dalam hal dunia, undur ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah orang di bawahmu. Tapi dalam hal peribadatan, dalam ketakwaan, keakhiratan, undur ilaman huwa asfala fauqakum, kepada orang yang di atasnya. Nah, lihat, oh dia kok kalau sholat duha itu sekian rakaat ya, aku baru 1 rakaat ya, gitu lihat. Ya, wih ini yang ikut ngaji ada 200-an kamera ini. Wah ini banyak sekali ini. Nah, kalau ini jadi orang ahli bersyukur semua, wih, langit bersinar nyinari kita semua ini. Ya, coba bayangkan kalau semua orang ahli bersyukur itu, dunia damai itu loh. Nggak ada sikut-sikutan itu, ya kan? Nggak ada. Dalam hal dunia, ya Allah, masih beruntung aku dapat gaji 5 juta lah daripada dia gajinya cuma 3 juta. Ya Allah, alhamdulillah saya 3 juta dengan standar hidup kayak gini cukup saya. Daripada dia 1,5 juta, terus gitu sampai yang dapat 1 juta pun masih bersyukur. Nah kalau sebaliknya coba, wah gaji cuma 5 juta,
andai saya kayak dia 10 juta, ya terus sampai 1 M pun nggak akan selesai. Tahu nggak ada artis yang dikasih belanja sama suaminya per bulan 3 miliar? Hah? Uang jajan itu cukup menurut sama? Enggak. Dia Saya mainnya itu di festival film Cannes misalnya gitu kan. Ya nggak cukup untuk nyatok mungkin 100 juta per bulan itu. Ya, jadi kata Allah begitu. Ku tambah nikmatku jika kamu bersyukur wahai umatku, tapi akan merasakan siksa jika kamu tidak bersyukur. Siksa ini dulu enggak nunggu di akhirat, enggak loh ya. Di dunia pun sudah kena siksa apa? Orang yang selalu ingin lebih itu kan nggak pernah tenang hatinya. Itu siksa. Nah, itu. Maka waqala Musa in takfuru antum fil ardi jami'a, jika kamu dan orang-orang di seluruh dunia ini nggak mau bersyukur, masih ingkar kayak gitu, enggak apa-apa. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguhnya Allah itu maha kaya, maha terpuji, enggak butuh pujian kalian, enggak butuh syukur kalian, yang butuh bersyukur itu kita. Dan segitu saja. Ini saya sudah kembali ke Bali lagi. Setelah kemarin dulu, tapi besok insya Allah Ahad ya berangkat lagi. Ayo monggo, saya mau disampaikan atau ditanyakan terkait ayat syukur, terkait dengan ayamillah, terkait dengan ayatillah. Silakan. Ada kopi masing-masing di sebelahnya, teh panas, air hangat. kopi, tempe goreng, pisang goreng, Lah kok roti. banyak goreng-goreng semua. Ngiming-ngiming Ibu Dia nggak punya itu pisang goreng di Australia itu. Mahal, Gus. Lah iya, makanya sampean ke desa aja wis. Kabanan aja, Bu. Gus, boleh nggak diterangin lagi tentang hari-hari Allah tadi? Saya kurang. Ya, jadi hari-hari Allah itu ada 2 tafsir yang bisa diambil pelajaran. Pertama, hari-hari Allah dimaksud situ adalah hari-hari di mana Bani Israel banyak mendapatkan nikmat Allah, termasuk satu di antaranya ketika mereka diselamatkan dari kejaran Firaun, ketika mereka diselamatkan dari kekejaman Firaun, ketika mereka mendapatkan makanan dari langit, ketika mereka diberi banyak nabi-nabi yang diutus kepada mereka, meskipun mereka kemudian juga ketika mereka tetap diampuni, ketika bertobat, padahal sudah banyak membunuh para nabi, ketika mereka dijanjikan tanah untuk negeri mereka setelah selama ini terlunta-lunta, kemudian ketika mereka juga banyak mendapatkan orang-orang soleh, kitab Taurat, kitab Zabur, dan sebagainya. Jadi itu hari-hari mereka mendapat nikmat. Lalu yang kedua adalah hari-hari Allah juga ingatkan mereka tentang 2 hari besar yang sangat dahsyat, yakni kiamat sughronya mereka, yakni kematian, supaya mereka ingat bahwa ada kematian, supaya mereka menjadi taat. Atau yang kedua, kiamat kubro, bahwa hari-hari Allah itu adalah hari pertemuan dengan Allah nanti ketika kiamat. Jadi ayyamillah di situ hari-hari Allah itu hari-hari di mana Allah memberikan peringatan, memberikan nikmat, memberikan bahkan juga memberikan siksaan ya. Ketika mereka tidak taat. Jadi hari-hari di mana umat mendapat azab karena ketidaktaatan mereka. Nah, ingatkan tentang semua itu supaya menjadi bahan pertimbangan untuk taat. Gitu, Bud, ya. Oke, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Kalau kita menyimak dari isi Al-Quran ini, Gus, hampir sebagian besar di sini kalau menceritakan masalah Nabi itu lebih banyak Nabi Musa, Gus, dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nah, ini kenapa seperti ini, Gus? Apakah sebagai bentuk cerminan bahwa di antara nabi-nabi yang lain itu era Nabi Musa itu memang kaum yang paling kejam, yang paling hina, salah satu dengan pemimpin sebagai sosok Fir'aun, sehingga Allah juga menghidupkan Fir'aun walaupun berupa jasad sampai hari ini. Mohon penjelasannya, Gus. Terima kasih. Ya, jadi memang hampir di setiap surat ya, bukan hampir lah, di mayoritas surat itu selalu banyak cerita tentang Nabi Musa ya. Bahkan lebih banyak daripada cerita tentang Nabi Muhammad sendiri. Ya kenapa? Menurut saya memang tipikal Bani Israel yang dihadapi oleh Nabi Musa itu ya tipikal menggambarkan kebanyakan umat manusia ya. Mulai dari yang banyak membantah, kemudian tidak banyak bersyukur, lalu hanya menggunakan akal nafsunya saja untuk menimbang mana benar mana salah, kemudian juga mengikuti hawa nafsunya itu lebih besar, sehingga diulang-ulangnya kisah Nabi Musa dengan Bani Israel itu sebenarnya justru untuk mengingatkan umat Nabi Muhammad SAW ini agar tidak menjadi seperti mereka. Karena potensi untuk menjadi seperti mereka itu juga sama besarnya. Itu mengingat bahwa apalagi semakin ke sini. Terus yang kedua, mungkin Al-Quran juga sudah memprediksi dan menubuahkan bahwa Bani Israel di akhir zaman itu akan berkuasa. Nah, kekuasaan orang Yahudi Bani Israel itu dibarengi dengan sifat-sifat yang seperti dulu. Maka supaya umat zaman sekarang itu waspada, termasuk kekuasaan mereka dalam hal harta, korun misalnya. Gitu kan. Ya hati-hati kamu supaya tidak seperti korun yang kemudian itu. Nah, yang ketiga juga tiga contoh yang dihadapi Nabi Musa ya, atau 4. Maka kita diingatkan supaya tidak jadi Fir'aun. Kalau kamu jadi penguasa tuh jangan mentang-mentang berkuasa lalu semaunya sendiri berkuasa. Kalau kamu jadi seorang teknokrat atau birokrat jangan kayak Haman tuh. Asal bapak senang aja. Ya, kalau bisa kamu berani kritis terhadap pimpinan, jangan hanya asal senang aja lalu menindas kepada yang rakyat. Kalau kamu jadi hartawan atau birokrat, konglomerat, jangan kayak Korun tuh. Dia lupa diri tuh. Dia dulu murid dan sepupunya Nabi Musa itu. Tapi hanya karena harta mereka lupa, lalu menganggap bahwa itu hasil kerjanya sendiri, malah kemudian ingkar sama Allah, ditenggelamkan sama hartanya. Jadi harta tidak bisa menolong apapun. Nah, kita juga sudah diingatkan tentang harta. Lalu yang keempat juga tentang umat, di mana umatnya Nabi Musa ini lengkap keingkarannya itu. Maka kita sendiri pun selain jangan seperti umatnya Nabi Musa, kita juga yang kelima adalah disarankan untuk jadi seperti Nabi Musa dalam tanda kutip, meneladani kesabaran beliau ketika berdakwah menghadapi orang yang rewel, yang ngeyel dan sebagainya. Jadi memang banyak contoh yang bisa diambil dari Nabi Musa itu lengkap. Menurut saya contoh kisah ya, bukan hanya contoh kisah yang paling lengkap. Kalau Nabi Ibrahim misalnya menghadapi raja yang lalim, Raja Namrud misalnya. Ya, umatnya Nabi Ibrahim tidak diceritakan sengeyel umatnya Nabi Musa gitu ya. Terus Namrud sendiri juga ya sebagai raja begitu. Tapi tidak dilengkapi dengan seorang tokoh konglomerat kayak Korun gitu ya yang tuh. Jadi Nabi Musa memang dengan kemudian Nabi Musa juga diberi banyak mukjizat. Tapi Nabi Musa tetap humble, tetap
rendah di hati. Maka sampean dan saya misalnya menjadi ulama, menjadi gus, menjadi kiai, tokoh agama, jangan sombong-sombong lah, gitu kan. Nabi Musa yang gitu aja nggak sombong. Itu, jadi banyak lengkap kisah Nabi Musa itu untuk menjadi pelajaran kita itu. Mulai dari yang musyriknya itu kafah kayak Fir'aun, kan gitu, atau yang kafirnya itu hakul yakin kayak Musa Samiri, kan gitu. Itu lengkap. Atau konglomerat yang lupa diri kayak Korun, lengkap itu. Jadi mungkin karena itu ya sehingga banyak diulang dalam kisah-kisah dalam Al-Quran. Begitu Bu Anissa. Terima kasih itu. Termasuk Haman ya Gus ya, termasuk termasuk Tadi Haman. saya sudah sebutkan Haman itu birokrat yang hanya ABS asal Bapak Asman. Tadi kan sudah saya sebut. Jadi lengkap itu mulai dari Korun, Haman sama kok Fir'aun itu mulai dari birokrat, konglomerat, pejabat dan juga plus rakyat Bani Israel itu. Jadi, tadi sudah saya sebut juga. Jadi Haman itu ABS tuh. Termasuk penjilat-penjilat kekuasaan. Jangan seperti itu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, angin sepoi-sepoi, rodok mendung-mendung dikit. Jadi nanti kalau minum teh hangat, kalau ada ketan, saya ada parutan kelapanya di atasnya, biar kita iming-iming Budia itu yang di Australia nggak ada yang kayak gitu. Biarin, salah sendiri, nyari negeri yang nggak ada ketannya. Negeri yang ada ketannya, ada parutan kelapa, deplokan kopi, kayak gitu. Oke, makasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat mencari ridha Allah. Ingatkan saya besok untuk menerangkan tentang fungsi Quran terkait dengan map ya atau peta jalan hidup. Ya, makasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah merahmati kita, menuntut kita dalam siratal mustaqim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma afir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka la astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma daf'ana al-bala'a wal waba'a wa qadam. Rabbana najina wa lina sawina min al-qawmi dhalimin. Rabbana la taj'alna fi al-qawmi dhalimin. Rabbana ma faktubna ma syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa naf'na lana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurun wa bisrahun wa situl subhanahu. Rabbana ij'alna muslimin wa qadratan wa muslimin. Allahumma ta'ala wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa yadul qatil amtar wa yadul rahmatika. Allahumma afrij lana sabra sabiti wa nana fansana wa kafirin. Allahumma qadir samawati alimul ghaibi wa syahadati rabbul alamin. أعوذ بالله من شر البلاء والبدر كالشقاء والسقوط والشماتة الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an alulana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma lakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa tilawatahu أنا الليل وأطراف